Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi ya anak-anak. Hari ini kita akan belajar IPS bersama Bu Tami. Sebelum kita mulai pembelajaran, silakan ketua kelasnya Andrea, silakan pimpin doa. Berdoa selesai. Nah, setelah berdoa, Bu Tami akan mengecek kehadiran peserta didik semua. Apakah hari ini semuanya masuk? Terima kasih atas informasinya. Semangatnya kalian. Semangat pagi. Pagi. Mari berliterasi, meraih mimpi. Menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Manungso mengunduh woheng pakati. Nah, artinya itu manusia akan memetik buah akibat. Tanya dulu. Eka ada? Eka mana? Bu, hadir Bu. Coba, nah lalu kita belajar apa? Konflik sosial ya Bu. Oh ya, bagus ternyata Nak Eka masih ingat. Nah, pretest dulu ya anak-anak. Pretestnya kita pakai aplikasi Quizzes, ada 5 soal. Waktunya menjawab hanya 3 menit. Silakan diklik linknya. Oke, waktunya habis ya anak-anak. Andreas nih peringkat 1. Kita kasih tepuk tangan dulu. Perhatikan gambar di bawah ini ada perbedaan dari 2 gambar tersebut. Pertanyaan kedua, apa yang bisa kalian simpulkan dari 2 gambar tersebut? Ya, silahkan Berti. Itu orang berantem ya Bu? Gambar ada 2 kelompok yang berselisih. Terus ada bapak-bapak yang di tengah pakai baju dongker itu sedang menengahi Bu. Jawaban Berti dan Suci itu bagus dan tepat. Pertama itu menunjukkan beberapa orang yang sedang berantem berkelahi atau disebut dengan konflik. Yang kedua, ketika ada yang berkonflik maka diperlukan mediator atau diperlukan kegiatan mediasi untuk menengahi konflik tersebut. Kita belajar konflik dalam kehidupan sosial. Tujuan pembelajarannya, anak-anak nanti diharapkan dapat menentukan faktor penyebab konflik sosial, menganalisis dampak konflik, dan menganalisis upaya penyelesaian konflik sosial dalam kehidupan kebangsaan dengan benar. Nah, kemudian anak-anak juga diminta untuk berdiskusi dari studi kasus yang akan kami berikan, dan di akhir kalian diminta untuk membuat komik menggunakan aplikasi Comic Pack Creator. Jadi ada 2 penilaian ya anak-anak, penilaian pengetahuan dan juga keterampilan. Kemudian untuk manfaat mempelajari materi, peserta didik dapat menentukan faktor penyebab konflik sosial, menganalisis dampak sosial, menganalisis upaya penyelesaian konflik sosial, menyajikan hasil diskusi, dan dapat membuat komik mengenai upaya mengatasi konflik sosial. Juga menurut KBBI. Nah, menurut KBBI itu konflik berarti percekcokan atau perselisihan atau pertentangan. Dapat terjadi antara satu individu dengan satu individu, individu dengan kelompok, ataupun kelompok dengan kelompok. Nah, dari pengertian ini anak-anak sudah paham ya mengenai faktor penyebab konflik, karena ada perbedaan antar individu. Nah, antar individu itu kan beda orang tua, beda suku, dan lahir dari rahim yang berbeda, otomatis sering mengalami beda pendapat atau berkonflik. Yang kedua, perbedaan latar belakang kebudayaan. Nah, ini dikarenakan setiap orang itu memiliki lingkungan kebudayaan yang berbeda-beda. Misal nih, Langgeng asalnya dari Toli-Toli, kemudian Berti dari Solo. Nah, kebudayaannya kan berbeda. Kemudian perbedaan kepentingan. Nah, kepentingan itu bisa berbagai di bidang ekonomi, politik. Kemudian ada perubahan nilai yang cepat. Nah, misalnya dulu itu tidak ada peraturan setiap orang dibebaskan merokok di tempat umum, tetapi lama-kelamaan muncul peraturan baru yang menyebutkan setiap orang tidak boleh merokok di tempat umum, termasuk di akibat konflik sosial. Ada 5, meningkatnya solidaritas sesama anggota kelompok, terjadinya perubahan kepribadian para individu,
retaknya hubungan antar individu atau kelompok, rusaknya harta benda, bahkan hilangnya nyawa manusia, terjadinya akomodasi, dominasi, bahkan penaklukan salah satu pihak yang terlibat dalam pertikaian. Nah, ini anak-anak ada yang tahu ini gambar apa? Halo anak-anak, ada yang ingat? Ada yang pernah melihat? Ini sedang booming ini, kasus ini. Ayo, silakan jawab. Ada yang bisa jawab? Konflik di stadion, Bu. Nah, betul sekali Langgeng. Pintar sekali Langgeng, walaupun duduk di pojok ternyata kelihatan ya. Nah, betul. Ini adalah konflik yang terjadi di stadion kemarin. Nah, karena kemarin itu ada konflik antara para supporter dengan anggota keamanan, Pak Polisi, TNI. Nah, itu kan konflik itu menyebabkan hilangnya harta benda dan bahkan nyawa manusia itu ada yang banyak meninggal ya. Kurang lebih itu di info terakhir sampai 200 nyawa manusia yang hilang. Nah, jangan sampai kalian mudah emosi. Kemudian kita lanjut ke upaya penyelesaian konflik sosial. Upayanya gimana biar kita tidak kehilangan harta benda dan juga kita tidak kehilangan nyawa. Nah, yang pertama itu menghindar, kedua memaksakan kehendak ketika menyesuaikan kepada keinginan orang lain, kemudian terjadi tawar-menawar dan juga kolaborasi. Nah, misalnya ini pihak polisi sedang berada di daerah Jayawijaya di Papua. Nah, Pak Polisi dan TNI ini dia sedang melakukan tawar-menawar, sedang ingin tahu apa sih yang diinginkan warga di Jayawijaya, kemudian apa sih yang diinginkan oleh pihak pemerintah. Nah, ini sedang dilakukan upaya penyelesaian konflik sosial. Nah, anak-anak, sekarang kita lanjut berdiskusi ya. Jadi tidak hanya Bu Tami saja yang menerangkan, anak-anak juga harus mau berdiskusi dan nanti harus presentasi satu persatu. Nah, mari kita berdiskusi. Akan Bu Tami bagi kelompok. Kelompok 1 ada Andreas, Putri, Suci, Juhlin, Hima. Kelompok 2 Langgeng, Berti, Rival, Wasri, dan juga Eka. Silakan kalian duduk secara berkelompok. Boleh cari posisi yang nyaman. Selanjutnya, untuk video 1, ini bagi kelompok 1, silakan melihat video mengenai Satpol PP Kota Semarang yang menertibkan hunian liar di Kampung Tambak Rejo. Video kedua, terjadi saling ejek di medsos yang memicu terjadinya tawuran maut geng warga versus Lupis di Bekasi. Nah, silakan kalian buka LKPD, buka handout dari Bu Tami, kalian kerjakan soal yang sudah ada di LKPD dengan melihat video. Nah, ini video yang pertama, silakan disimak kelompok 1 ya, penertiban hunian liar di Kampung Tambak Rejo berlangsung ricuh. Video yang kedua, tawuran maut geng warga versus Rumpis di Bekasi. Silakan anak-anak kalian berdiskusi, waktunya 20 menit. Selain berdiskusi, kalian juga harus membuat komik menggunakan aplikasi Komik Pack Creator. Silakan ketua kelompok ya, perwakilan ketua kelompok itu membagi tugas masing-masing kelompok. Paham ya anak-anak untuk tugasnya? Paham, Bu. Nah, bagus, silakan mulai bekerja. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa angkat tangan. Akan Bu Tami bantu menjawab. Nah, anak-anak waktu berdiskusinya sudah habis ya. Sekarang adalah waktu untuk presentasi. Silakan kelompok 1 ya. Kelompok 1 silakan mulai presentasi. Tadi membahas mengenai Satpol PP di Kota Semarang yang menerbitkan hunian rumah. Nah, kelompok 1 ini ada hasil LKPD-nya. Silakan Putri, perwakilan dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok kami terkait analisis video Satpol PP Kota Semarang tertibkan hunian liar di Kampung Tambak Rejo. Nah, di sini untuk hasilnya kami bisa menyimpulkan bahwa ada penyebab masalahnya dan bagaimana cara mengatasinya. Terima kasih, Bu. Di sini kami akan membuka sesi tanya jawab. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya, memberikan saran dan pendapat, dipersilakan. Nah, silakan, ayo kelompok 2. Silakan aktif ya. Saya Suci, perwakilan dari kelompok 2, Bu. Mau tanya dengan kelompok 1. Menurut kelompok 1, apakah penyelesaian konfliknya itu sudah tepat atau belum ya? Terima kasih. Nah, bagus. Mbak Suci, silakan kelompok 1 dijawab ya. Boleh. 1 untuk pertanyaan dari kelompok 2, di sini sudah tepat, Bu. Sudah dilakukan mediasi, bahkan Gubernur Jawa Tengah Pak Ganjar Pranowo yang memimpin langsung proses mediasi tersebut, Bu, dengan cara tawar-menawar agar tidak ada yang merasa dirugikan, Bu. Nah, bagus sekali. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 dan kelompok 2 juga yang mau bertanya. Silakan beri tepuk tangan. Oke, nah selain presentasi, tadi kan kelompok 1 juga membuat komik ya. Dan ini adalah komik karya dari kelompok 1. Bagus sekali hasilnya, anak-anak. Nah, selanjutnya untuk kelompok 2 ya. Nah, bagus sekali presentasi dari kelompok 2. Silakan beri tepuk tangan. Kita kasih kesimpulan ya. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Siapa yang mau menyimpulkan? Kesimpulannya, konflik sosial biasa terjadi dimanapun dan kapanpun. Konflik sosial bisa terjadi karena perbedaan kepentingan maupun perbedaan latar kebudayaan. Dampak dari konflik bisa menimbulkan kerugian bahkan kehilangan nyawa. Sudah, Bu. Bagus sekali. Kita kasih tepuk tangan ya. Nah, untuk kesimpulannya, betul yang dikatakan Nak Rival, konflik sosial itu tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Bahkan setiap hari, secara tidak sadar pun kita sering mengalami yang namanya konflik. Tetapi konflik itu dapat diatasi dengan cara menghindari, tawar-menawar, dan juga berkolaborasi. Nah, setelah pembelajaran selesai, Bu Tami minta kepada anak-anak untuk mengisi evaluasi atau post-test di Google Form ya. Ini linknya, yang warna biru ini link. Silakan kalian klik, nanti juga akan Bu Tami kirim ke WA. Kemudian untuk refleksi, silakan kalian klik juga. Jadi 2 ya anak-anak, evaluasi post-test tentang pembelajaran hari ini dan juga refleksi terkait pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak, sebelum kita akhiri, adakah yang ingin bertanya? Tidak ada? Oke, sudah paham semua. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas mengenai integrasi sosial. Sebelum Bu Tami masuk ke kelas, silakan kalian malam harinya belajar mengenai integrasi sosial agar besok ketika kita bertemu di kelas, anak-anak sudah paham. Jadi tidak kita mulai dari nol. Bu Tami hanya melengkapi dan memberikan informasi penting saja. Sebelum pembelajaran kita tutup, Bu Tami minta tolong kepada ketua kelas, Nak Andreas, yang ditutup pembelajaran hari ini, Nak. Baik, teman-teman semua, kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa hamdalah. Jumpa di pertemuan selanjutnya ya anak-anak. Dan ingat, harus selalu bersikap positif kepada siapapun dan harus bersikap disiplin. Oke, terima kasih. See you. See you too.